Hai teman-teman semua, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel YouTube Belajar Arsitektur bersama dengan saya Imadudin dari PT Rancang Reka Ruang. Nah, di kesempatan video kita kali ini, kita akan mencoba sharing atau belajar tentang optimalisasi pencahayaan di dapur. Nah, sebelum kita masuk ke materinya lebih dalam lagi, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, boleh nih tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video-video terbaru nanti dari kami. Oke teman-teman, kembali ke topik utama kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang optimalisasi pencahayaan dapur. Kenapa sih pencahayaan ini penting terutama di area dapur? Tentunya bagi teman-teman nih yang baru saja membangun rumah atau ingin merenovasi atau hanya mungkin sekedar ingin mendekor ulang, salah satu poin atau aspek yang dapat mempengaruhi kenyamanan, kemudian looks dapur itu sendiri adalah dari segi pencahayaannya. Seperti apa? Yuk kita bahas lebih lanjut. Pencahayaan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan untuk mengatur sebuah ruangan. Salah satunya pada ruang dapur yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini. Area dapur sendiri, aktivitas yang paling utama adalah memasak, yang mana kegiatan memasak ini melibatkan beberapa rangkaian aktivitas yang membutuhkan konsentrasi. Tentunya kita akan enggan beraktivitas di area yang itu mungkin gelap, redup, atau bahkan memiliki intensitas cahaya yang terlalu berlebih, sehingga mengganggu kenyamanan kita untuk beraktivitas di sana. Maka dari itu, tata pencahayaan ini sangat penting digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan tadi agar memberikan kenyamanan dan juga keamanan juga. Karena misalnya, kenapa keamanan? Karena misal kita potong-potong bawang atau potong-potong sayur, kalau cahaya redup malah barangkali itu membahayakan jari kita atau tangan kita. Selain untuk menunjang aspek fungsional, pencahayaan ini juga tentunya akan menambah looks dapur kita menjadi lebih estetik. Secara tampilan lebih bagus, maka kenyamanan kita untuk beraktivitas di sana tentu akan lebih betah untuk beraktivitas di sana semaksimal mungkin. Fungsi pencahayaan tidak hanya mencakup efektivitas proses memasak saja. Lebih dari itu, pencahayaan di sini dapat membantu untuk memberikan nuansa sebuah ruangan ataupun mungkin perkakas dapur itu menjadi tampil lebih maksimal. Oleh karena itu, adanya pencahayaan yang optimal dan tata atur yang didesain sedemikian rupa akan menambah looks ataupun tampilan dan juga fungsionalitas dari sebuah ruangan itu menjadi lebih maksimal. Secara umum, pencahayaan bisa kita peroleh dari dua sumber, yaitu dari pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Untuk pencahayaan alami sendiri, kita bisa dapatkan dari sinar matahari yang bisa kita transfer ke dalam ruangan melalui adanya penempatan bukaan-bukaan di area dapur tersebut. Bisa melalui pintu, bisa melalui jendela atau boven, atau bahkan skylight. Nah, selain bisa menghemat energi listrik di siang hari, asupan cahaya dari matahari yang kita terima tadi juga dapat membantu untuk menjaga kesehatan tubuh kita ataupun juga sekedar untuk membantu sirkulasi udara dalam ruangan. Selain itu, sinar matahari tadi juga akan membantu kita untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di dapur dan juga mengurangi kelembapan di area dapur itu sendiri. Nah, yang kedua untuk pencahayaan buatan yang berasal dari lampu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan loh sebenarnya untuk mengatur tata cahaya di area dapur itu sendiri. Jadi tidak bisa sembarangan juga kita menempatkan sekedar menaruh lampu begitu saja. Tidak, tapi ada beberapa poin yang perlu kita breakdown lebih dalam lagi untuk menunjang masing-masing aktivitas ataupun area yang dibutuhkan di dapur itu sendiri. Nah, kurang lebih ada 3 jenis, yaitu adalah general lighting atau lampu utama, kemudian ada task lighting untuk lampu kerja, dan juga ada display lighting untuk memberikan penerangan pada spot-spot tertentu yang digunakan untuk menampilkan benda ataupun barang-barang. Nah, seperti apa? Kita simak lebih dalam lagi. Nah, yang pertama ialah general lighting. General lighting ini atau bisa juga kita sebut sebagai main lighting atau lampu utama yang diperoleh dari lampu yang memiliki sudut sinar lebar untuk menerangi ruangan secara keseluruhan. Sehingga intensitas cahaya yang didapatkan dalam satu ruangan tersebut bisa rata dan juga bisa seragam untuk memberikan tingkat penerangan yang sama dalam satu ruangan tadi. Nah, untuk pencahayaan ini sendiri, karena sesuai dengan namanya sebagai main lighting atau lampu utama,
maka dia yang menjadi sumber utama pencahayaan di dalam ruangan tadi untuk mendukung seluruh aktivitas di dapur, mulai dari memasak, barangkali mungkin bisa sampai ke penyajian atau menyiapkan makanan di meja makan. Nah, untuk warna lampu yang disarankan untuk general lighting ini, ialah kita bisa menggunakan warna putih atau warm white yang memang memiliki intensitas warna yang ideal untuk penerangan ruangan dapur. Jenis pencahayaan buatan yang kedua ialah task lighting atau lampu tugas yang seringkali memang dimanfaatkan pada area-area yang mendapatkan intensitas pencahayaan yang kurang maksimal. Nah, penerangan ini sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan sistem kerja mata kita. Seperti yang kita tahu, apabila ruangan itu memiliki pencahayaan kurang, maka akan membuat mata kita bekerja lebih keras lagi dan berakibat menjadi kita akan lebih cepat lelah dan bisa jadi malah akan merusak sistem kerja mata kita sendiri. Tipe dari task lighting ini sendiri diletakkan pada area-area yang memang membutuhkan aktivitas dengan fokus tinggi. Biasanya untuk implementasinya, task lighting ini diletakkan di bawah kabinet atas yang floating itu untuk penerangan bagian top table atau meja dapur. Sehingga dengan adanya pencahayaan cukup, mata kita juga akan tidak cepat lelah, konsentrasi tetap terjaga, dan keselamatan kita ketika beraktivitas di sana juga akan lebih aman lagi untuk beraktivitas. Selain untuk area pemotongan atau area memasak tadi, dia juga bisa dipasang memanjang sampai ke atas sink ataupun kompor. Jenis pencahayaan buatan yang ketiga ialah display lighting atau lampu display yang bisa kita gunakan untuk meng-highlight atau menerangi beberapa spot di area dapur kita. Biasanya digunakan untuk penerangan area kitchen set, di mana di sana terdapat penggorengan, kemudian piring atau gelas, dan perkakas-perkakas lain. Dan peranan dari pencahayaan ini bisa berfungsi untuk membantu kita ketika kita ingin mengakses benda-benda tersebut sesuai kebutuhan kita. Jadi lebih memberikan petunjuk yang lebih jelas di mana letak benda-benda tersebut, karena ada penerangan yang lebih di sana. Jenis lampu yang bisa kita gunakan untuk mendukung kebutuhan pencahayaan ini adalah kita bisa menggunakan LED strip yang juga biasanya dipasang sebagai backlight pada dapur, atau langsung menggunakan lampu spot yang itu juga langsung mengarah kepada objek-objek atau perkakas-perkakas dapur yang terpampang di sana. Nah, atau ada juga lampu sconces yang itu bisa menjadi tambahan sebagai ambience ruangan, karena lampu tersebut tidak memiliki intensitas yang terlalu besar sehingga dapat membangun nuansa area dapur menjadi lebih estetik. Nah, gimana nih teman-teman? Kira-kira berminat nggak untuk memperbaiki pencahayaan di dapur teman-teman nih? Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin mendekor ulang atau merenovasi pencahayaan di dapurnya. Nah, apabila teman-teman membutuhkan jasa arsitek terpercaya, teman-teman bisa menghubungi kami di PT Rancang Reka Ruang. Untuk kontak, kita sudah sediakan di kotak deskripsi di bawah. Silahkan dihubungi untuk konsultasi bisa seputar desain arsitektur, interior, maupun sekedar tanya-tanya soal pencahayaan dalam ruangan seperti yang kita bahas di video kita kali ini. Nah, sekian materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Saya Imaduddin, pamit undur diri. Bye!